Pada percobaan pertama yaitu tentang momen gaya, alat-alat yang kalian butuhkan yaitu sebuah penggaris dan paku. Dapat kita simpulkan, apabila penggaris dikenai gaya yang berlawanan arah dengan titik pusatnya, maka penggaris tersebut tidak akan bisa berotasi bergerak sama sekali. Apabila dikenai gaya yang tidak berlawanan dengan porosnya atau titik pusatnya, maka penggaris akan berotasi sesuai dengan gaya yang diberikan, baik ditarik maupun didorong. Nah, apabila arah rotasi searah dengan jarum jam, maka arah rotasi tersebut akan bernilai positif. Apabila berlawanan arah dengan jarum jam, maka akan bernilai negatif. Percobaan yang kedua yaitu tentang kesetimbangan benda tegar. Alat-alat yang perlu kalian butuhkan yaitu 2 buah gelas, 1 buah jarum pentul, 1 buah lilin, sama korek. Caranya, kalian tandai bagian tengahnya lilin dan kalian tusuk dengan jarum pentul. Setelah itu kalian taruh di atas 2 gelas yang telah disediakan, lalu kalian nyalakan. Dari percobaan tersebut dapat disimpulkan bahwa keadaan benda tersebut akan tetap dalam keadaan setimbang apabila titik pusatnya tidak bergeser. Yang ketiga adalah gaya menggelinding. Di sini saya menggunakan 1 buah bola pecah sama 1 buah bola berongga, dan juga ada bidang miring. Dari percobaan yang sudah saya lakukan, ternyata dalam bola pecal, dia lebih dulu menggelinding sampai di akhir. Hal ini dikarenakan dalam bola berongga terdapat momen inersia yang sangat besar, sehingga mengganggu atau menyulitkan bola tersebut menggelinding dengan cepat. Kesimpulannya, diperlukan gaya gesek pada benda tegar untuk menggelinding. Benda dikatakan meluncur apabila tidak terdapat gaya gesek pada benda tersebut atau pada benda menggelinding dengan alasnya. Yang keempat yaitu tentang titik berat. Alat yang perlu kalian butuhkan hanya 1 buah kardus. Kalian tinggal cari titik tengahnya, titik pusatnya, lalu kalian tinggal taruh tangan kalian di bawah titik pusat tersebut, seperti ini. Apabila titik pusat atau titik berat tidak berpindah tempat, maka kardus akan tetap dalam keadaan setimbang. Yang kelima yaitu tentang elastisitas. Alat yang perlu kalian butuhkan yaitu alat tulis, karet, beban, penggaris, sama buku. Caranya, kalian ukur dulu panjang karet yang belum diberi beban. Sini panjang awalnya adalah 12 cm. Lalu kita kasih dengan beban seperti ini. Lalu kita lepas kembali dan kita ukur panjang akhir dari karet tersebut. Karena telah saya beri beban pada karet tersebut, maka karet ini mengalami elastisitas, yaitu dengan panjang akhir 12,5 cm. Dari percobaan ini dapat disimpulkan bahwa semakin berat atau semakin besar beban yang diberikan kepada karet, maka elastisitas karet akan semakin besar juga atau juga semakin panjang. Ada bahan yang kita perlukan yaitu gelas yang sudah dilubangi, ada 3 titik dan ditutup dengan isolasi. Kedua, air sejuk.
Oke, saya akan memulai percobaannya. Kita masukkan air terlebih dahulu ke dalam gelas. Oke, kita misalkan titik yang kita gunakan di sini ya. Kita gunakan satu permukaan. Pertama, saya akan buka titik yang paling dekat dengan permukaan air, lubangnya. Kita buka. Maka air akan mengalir seperti ini ya. Kita tutup. Kita isi kembali dan kita samakan dengan permukaannya tadi. Ya, sudah cukup. Kita buka lubang yang kedua, yang paling tengah ini. Kita buka. Kita lihat air mengalir. Yang membedakannya yaitu aliran titik kedua ini lebih deras tekanannya daripada yang titik pertama. Kita tutup kembali dan kita ulangi isi pada permukaan yang sama. Sudah, kita buka titik yang terakhir. Maka kita lihat air mengalir lebih lagi, tekanannya terjadi pada titik yang paling dasar, paling jauh dari permukaan air. Oke, airnya kita buang. Oke, kesimpulan dari percobaan tersebut yaitu sesuai dengan bunyi hukum tekanan hidrostatis, semakin besar jarak titik lubang dengan permukaan air, maka tekanan hidrostatisnya akan semakin besar. Ya, kita lanjut ke percobaan ke-7. Yang dua gelas ini dilubangi dan dimasukkan selang seperti ini. Yang satunya dibiarkan kosong dan air secukupnya kita isi. Oke, nanti kita mencoba. Kita isi gelas yang pertama ini dengan es seperti ini, dan kita lihat di sini tidak ada aliran air yang mengalir. Kita tekan dengan gelas kosong ini. Bisa kita lihat air dalam sang ini mengalir menuju gelas kedua dan air di gelas satu naik. Untuk kesimpulan dari percobaan kali ini yaitu jika saat cair diberikan satu tekanan pada ruang tertutup, maka cair itu akan meneruskan tekanan tersebut ke segala arah seperti ke atas tadi dan diserang tadi. Untuk percobaan yang ke-8 yaitu saya akan membuktikan tegangan permukaan. Yang kita butuhkan 1 buah silet, 1 buah sendok, 2 gelas. Yang gelas pertama berisi air biasa, yang kedua yaitu air sabun. Oke, pertama kita akan masukkan ke dalam gelas pertama. Kita ambil siletnya. Kita keringkan terlebih dahulu ya. Nah, gitu. Kedua, kita masukkan ke
dalam air sabun. Kesimpulan dari percobaan kali ini yaitu air biasa tidak dapat menurunkan ketegangan permukaan silet, sedangkan untuk air sabun atau deterjen itu dapat menurunkan ketegangan permukaan dari silet tersebut. Untuk percobaan yang ke-9 yaitu kapilaritas, kita membutuhkan 3 gelas yang berisi air biasa yang dicampur dengan pewarna dan 1 gelas kosong serta tisu yang sudah seperti ini. Untuk percobaannya, kita letakkan tisu di gelas seperti ini. Dan kita tunggu. Tisu dapat menyerap cair sehingga cair tersebut dapat lewat dari celah-celah sempit sehingga dapat berpindah dari tempat kedua tempat ini menuju satu tempat ini. Saya akan praktikan yaitu hukum Archimedes. Kita siapkan air biasa, air garam, dan setengah air garam. Oke, kita pertama masukkan telur. Kita perlu telur juga atau yang lain bisa. Telur mentah. Percobaan pertama kita masukkan ke air biasa, maka telur akan tenggelam. Kita ambil lagi. Kita masukkan ke gelas kedua yang berisi air garam. Dapat kita lihat telur mentahnya akan mengapung. Kita masukkan ke gelas ketiga yang setengah air garam. Kita tambahkan air. Tambahkan setengah air. Dapat kita lihat di sini, telur akan melayang. Ambil. Oke, dari percobaan tersebut dapat kita simpulkan bahwa jika telur dimasukkan ke air biasa, maka tekanan ke atas air biasa tersebut tidak cukup untuk membuat telur ini melayang, sedangkan untuk air garam yang sama airnya itu akan membuat tekanan air garam tersebut membuat telur ini dapat mengapung, sedangkan dengan setengah air garam dan setengah air biasa yang dicampurkan, maka nanti membuat telur ini akan melayang. Selanjutnya adalah hukum Bernoulli. Saya akan melaksanakan percobaan, yaitu alat dan bahannya pipet, atau ini saya menggunakan alternatif lain yaitu batang polpen yang berongga. Selanjutnya ini satu kertas, satu lembar,
dan 2 buah ganjal. Ini saya menggunakan buku. Langkah pertama yaitu siapkan ganjal dan beri jarak sekitar 20 cm dan letakkan lembar kertas tadi ke atasnya. Selanjutnya tiup kertas ini menggunakan pipet tadi. Ya, ketika pipet ditiup, udara yang dihasilkan pipet kecil, sedangkan udara yang berada di atas kertas ini besar, sehingga udara pipet menekan kertas ke bawah. Inilah yang disebut dengan akses Bernoulli, di mana konsep aliran fluida akan mempengaruhi tekanan di sisi-sisi objek yang berbeda. Saya akan melaksanakan percobaan selanjutnya, yaitu tentang perpindahan kalor. Perpindahan kalor ada 3. Yang pertama konduksi, yang kedua radiasi, yang ketiga konveksi. Konduksi adalah perpindahan kalor pada suatu zat padat tanpa diikuti dengan perpindahan partikelnya. Yang kedua adalah radiasi. Radiasi adalah perpindahan kalor tanpa diikuti dengan perantara. Yang ketiga adalah konveksi. Konveksi adalah perpindahan kalor pada suatu zat perantara dan diikuti dengan perpindahan suatu partikelnya. Ya, saya akan berikan contoh kegiatan yang terdapat unsur perpindahan kalor, konduksi, radiasi, dan konveksinya. Ya, saya akan melaksanakan percobaan perpindahan kalor yang pertama, yaitu konduksi. Ya, bahan yang digunakan adalah lilin dan korek ini sebagai sumber panas. Yang kedua adalah sendok sebagai bahan konduktor, atau bisa yang lainnya, yang penting bahan konduktor. Selanjutnya piring kecil. Ya, piring kecil ini sebagai wadah. Langkah pertama yang kita lakukan yaitu membuat sumber utama, sumber api, sumber panas. Kita nyalakan lilin, taruh sini. Langkah selanjutnya kita ambil sendok makan sebagai konduktor tadi. Kita panaskan sendok makan tadi atau konduktor ini di ujung sendok makan. Ya, di sini sudah didapati bahwa panas yang diterima oleh ujung sendok makan ini akan dirambatkan ke ujung sendok yang lain. Ya, ini tangan saya sudah merasa panas. Ya, namun partikel pada batang sendok ini tidak ikut berpindah. Percobaan kita selanjutnya yaitu hukum viskositas. Ya, viskositas adalah sebuah ukuran kekentalan fluida untuk mengetahui besar kecilnya gesekan di dalam fluida tersebut. Ya, di sini saya akan melakukan percobaan membandingkan 2 buah fluida, yaitu yang pertama sabun cuci piring atau sunlight ini. Yang kedua ada juga minyak goreng. Dan ini handphone untuk timer dan juga 2 buah wadah. Ya teman-teman, pertama-tama masukkan ini tadi fluidanya, minyak dan sunlight ke wadah. Selanjutnya taruh ini, mulai letakkan di atas. Ayo. Ya, dan mulai. Ya, jangan lupa teman-teman di stopwatchnya dinyalakan agar kita mengetahui waktunya. Oh, dan ya, minyak sudah berhenti, sudah habis di detik ke 19, sedangkan sunlight masih berlanjut. Ya teman-teman, dan sunlight atau minyak cuci piringnya ini habis di waktu 2 menit tepat. Jadi hukum viskositas atau kekentalannya yang paling kental yaitu minyak cuci piring sunlight. Ya, saya akan melaksanakan praktikum atau percobaan selanjutnya yaitu gaya angkat pesawat. Ya, bahan yang dibutuhkan adalah 1 kertas, 1 lembar,
dan 2 buah buku sebagai pengganjal atau bisa yang lainnya. Ya. Langkah pertama, letakkan kertas di atas 2 ganjal ini yang diberi jarak sekitar 2 cm, 20 cm. Ya. Kemudian tiup kertas dari atas dan bawah. Dari bawah dulu ya. Dan dari atas. Ya, kesimpulannya jika kertas diberi tiupan dengan tiupan yang kencang dari bawah, maka kertas akan melayang. Dan sebaliknya ketika ditiup dari atas, maka kertas akan mendapat tekanan ke bawah.